Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 11 Teknik Mekatronika TDK. Di sini saya beranggotakan saya sendiri yaitu Ahmad Maliki dan sebelah saya ada Sani, Eva dan Audrey serta ada Stella. Di sini kami akan merangkai rangkaian pneumatik kondisi ketiga. Dan selanjutnya untuk pemasangan komponen akan dilakukan oleh Stella. Baik, untuk rangkaian pada kondisi 3, kita memerlukan beberapa komponen. Komponen pertama ada katup 3/2 NC pengaktif switch pembalik pegas. Lalu komponen kedua ada 5/2 pengaktif switch pembalik pegas juga, diletakkan sejajar dengan katup 3/2 NC PSPG tadi. Kemudian ada katup 3/2 NO pengaktif angin dan pembalik pegas, diletakkan sejajar seperti yang saya lakukan di dalam video. Selanjutnya ini ada komponennya, yaitu terminal. Terminal digunakan sebagai sumber di mana angin dari kompresor akan masuk ke terminal dulu. Lalu selanjutnya ada katup shuttle valve atau biasa disebut dengan katup OR. Lalu kemudian ada katup 5/2. Dan terakhir kita menggunakan silinder kerja ganda. Karena kita menggunakan silinder kerja ganda, jadi kita menggunakan pasangannya yaitu katup 5/2 tadi. Untuk mengunci silinder kedua bisa dilihat seperti yang saya lakukan di dalam video. Ini saya geser karena menurut saya posisinya terlalu jauh dengan sumber angin. Oke, sekian, terima kasih. Di sini saya Sani akan menghubungkan 3 buah tubing ke konektor. Saya menggunakan katup 5/2 ini, lalu saya akan merubahnya menjadi katup 3/2 NC dengan cara menyumbat katup yang nomor 2B. Jadi kalau sudah disumbat, maka katupnya akan berubah menjadi 3/2 NC. Lalu, tubing pertama akan saya hubungkan ke katup 5/2 pengaktif tombol dan pembalik pegas pada nomor 4A. Lalu, tubing yang kedua akan saya hubungkan pada inputan katup 3/2 NO dengan penomoran 1P. Katup 3/2 NO-nya yang bagian A. Lalu, pada tubing yang ketiga, saya akan menghubungkan ke katup 3/2 NO pengaktif angin, pembalik pegas, dengan penomoran 1,0Y. Katup 3/2 NO-nya yang bagian B. Selanjutnya, saya akan menyumbat pada saluran 2B pada katup 5/2 agar berubah menjadi katup 3/2 NC. Lalu, inputan dari katup 5/2 dengan penomoran 1P yang sudah kita rubah menjadi katup 3/2 NC akan kita hubungkan ke terminal. Pada bagian A, terdapat katup 3/2 NC, di mana saya akan menghubungkan bagian dengan penomoran 2A ke konektor beserta 2 tubing lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan lanjutan pemasangan tubing dari katup 3/2 NC yang sebelumnya sudah disambung dengan konektor atau fitting oleh Sani. Di sini yang pertama saya memasang tubing dari katup 3/2 NC ke nomor 1P di katup 3/2 NO yang ada di bagian switch B. Selanjutnya saya memasang tubing dari katup 3/2 NC bagian B ke nomor 10 di katup 3/2 NO
bagian switch A. Dan selanjutnya, saya menyumbat nomor 14 dari masing-masing katup 3/2 NO yang sebelumnya telah dipasangkan tubing. Di sini saya Audrey, saya akan menyambungkan tubing dari lubang saluran 2A dari katup 3/2 NO yang telah terhubung dari switch A ke saluran shuttle valve atau katup OR yang pada gambar rangkaian itu memiliki penomoran 1.2X. Lalu, saya juga memasang tubing dari saluran 2A pada katup 3/2 NO yang telah terhubung dengan switch B menuju ke lubang shuttle valve atau katup OR yang memiliki penomoran 1.4Y. Setelah itu saya memastikan bahwa tubing telah terpasang dengan baik dan kuat. Selanjutnya, di sini saya akan memasang tubing dari air service unit ke terminal. Baik, di sini saya Eva. Saya akan menyambungkan dari terminal menuju ke katup 5/2 di bagian 1P-nya supaya angin masuk ke katup 5/2. Selanjutnya saya menyambungkan 5/2 2B menuju silinder bagian depan. Selanjutnya ada 5/2 bagian 4A menuju silinder belakang. Terjadi sedikit kekeliruan di mana katup 5/2 di bagian 1/4-nya saya buat, dan seharusnya itu katup di bagian 1/4-nya itu disambungkan kepada shuttle valve atau katup OR. Di sini saya Sani, pada bagian terminal saya lupa menyumbatnya. Jadi di sini saya akan menyumbatnya. Lalu saya Sani akan mencoba untuk mengaktifkan air service unit untuk mengecek apakah ada kebocoran. Selanjutnya kita akan mengetes apakah silinder kita berjalan maju sesuai dengan kondisi 3.
Di sini selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Eva dan Audrey. Jadi kesimpulannya, jika salah satu push button ditekan akan bernilai 1 dan silinder akan maju, akan bernilai maksimum. Tapi jika keduanya ditekan atau tidak ada ditekan sama sekali akan bernilai 0 dan silinder akan bernilai minimum. Serta saran dari kelompok kami adalah yang pertama diperhatikan itu adalah dalam pemasangan komponen serta juga pemasangan tubing yang jangan sampai tubingnya itu kendur atau kurang kuat. Nanti akan ada kebocoran angin dan jadinya silinder tidak bisa bergerak. Selanjutnya kami di sini akan melepas dan merapikan kembali komponen-komponen alat dan bahan yang sudah kami pasang. Dalam pelepasan komponen, saran dari kami juga adalah pelepasannya itu dengan menekan biru-biru di sini. Dilihat dari sini. Dan dalam peletakan komponen juga tidak boleh komponen itu dibanting. Berikut adalah video penjelasan dan perakitan dari komponen pneumatik yang kami lakukan. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.